Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kelima dengan topik komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Pembacaan Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam topik tentang komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication yang secara umum berarti semua tingkah laku kita, baik yang menggunakan suara, verbal, dan gerakan tubuh atau nonverbal yang dapat diterima orang lain. Arti khusus komunikasi adalah pesan yang kita kirimkan secara sadar untuk orang lain, satu orang atau lebih dengan tujuan memengaruhi tingkah laku penerima. Nah, dari sini kita mengetahui apa arti komunikasi. Lalu komunikasi dengan Tuhan itu apa? Komunikasi dengan Tuhan berarti setiap tingkah laku kita yang menggunakan suara maupun yang menggunakan gerakan tubuh itu ditujukan untuk Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Contohnya, melayani Tuhan dengan taat kepada orang tua atau guru sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut menerima dan membalas atau meresponnya. Hal yang perlu kita lakukan dalam berkomunikasi dengan Tuhan adalah tekad dan disiplin atau komitmen. Disiplin itu menjadi nilai atau karakter yang wajib ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin berkomunikasi dengannya. Dalam komunikasi dengan Tuhan ada dua garis, yaitu vertikal, tegak lurus, dan horizontal. Garis vertikal menunjukkan komunikasi manusia dengan Tuhan secara langsung, sedangkan garis horizontal menunjukkan komunikasi manusia dengan sesama. Komunikasi vertikal itu yaitu Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab. Nah, di dalam Alkitab tertulis banyak hal yang memberitahukan, mengajar, menghibur sebagai wujud komunikasi Tuhan kepada manusia. Nah, selain itu, komunikasi dengan Tuhan juga melalui doa. Di dalam Alkitab, anak-anak boleh membacanya di rumah. Filipi 4 ayat 6-7, 1 Yohanes 5 ayat 14-15, 1 Tesalonika 5 ayat 18, dan Efesus 5 ayat 20. Komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Nanti anak-anak baca ayat-ayatnya di rumah. Kemudian, selain berkomunikasi secara vertikal, yaitu melalui membaca Alkitab, juga kita perlu berkomunikasi secara horizontal dengan saudara seiman atau sesama orang Kristen yang percaya kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, baik melalui sekolah minggu, melalui ibadah bersama, melalui berdoa bersama. Itu adalah bagian atau contoh dari komunikasi horizontal. Tetapi juga komunikasi secara pribadi dengan sesama yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Melalui berkomunikasi secara horizontal, kita dapat bersaksi tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan Yesus yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab. Nah, komunikasi dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca Alkitab itu adalah komunikasi yang hidup. Karena kita
berkomunikasi dengan Allah yang hidup, dan Allah meresponi ketika kita berkomunikasi, ketika kita membaca Alkitab melalui Roh Kudus yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, atau memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti firman-Nya.